Salah satu hal yang sering terjadi pada diri kita, dan hal itu terjadi begitu saja, adalah berkedip. Frekuensi kedipan seseorang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika Anda mendapatkan informasi penting atau berita yang mengejutkan, biasanya kadang kita jarang berkedip atau sebaliknya. Selain itu, usia juga dapat mempengaruhi frekuensi kedipan mata. Karena pada kenyataannya, bayi jarang berkedip bila dibandingkan dengan orang dewasa. Mungkin saja bayi lebih jarang berkedip karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur, sehingga dia tidak perlu sering-sering melumasi matanya seperti orang dewasa. Namun, frekuensi kedipan ini akan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhannya. Kedipan normal akan mulai didapatkan pada usia 14-15 tahun. Lalu, sebenarnya mengapa manusia harus berkedip? Apa gerangan hikmah yang dapat dipetik di dalamnya? Ahli medis telah membuktikan bahwa dengan berkedip, air mata akan membersihkan setiap kotoran yang menempel di mata, serta dapat melembabkan mata supaya tidak terjadi iritasi. Apakah makhluk selain manusia bisa berkedip? Seperti halnya manusia, ternyata hewan pun berkedip, kecuali hewan-hewan seperti ikan, ular, dan binatang lainnya yang tidak memiliki kelopak mata. Ada pula beberapa hewan lain seperti hamster yang berkedip hanya dengan satu mata. Yang mengagumkan, frekuensi mata manusia yang berkedip setiap detiknya telah menginspirasi Robert Kearns untuk menciptakan wiper pada kaca depan mobil. Ide tentang wiper ini terjadi pada malam pernikahannya di tahun 1953. Saat itu sumbat botol terpantal ke mata kirinya. Insiden itu menyebabkan ia mengerjap-ngerjapkan matanya dengan tak beraturan. Ia berkesimpulan bahwa mekanisme kerja wiper pada kaca depan mobil mirip seperti kedipan mata manusia. Subhanallah. Betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, hingga Allah menganugerahkan segala sesuatu dari hal besar, hal-hal yang dianggap kecil dan yang dianggap remeh sekalipun seperti air mata. Tapi seharusnya tidaklah bagi orang-orang beriman, karena dia percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang diciptakan manusia dengan sia-sia. Semua pasti ada manfaatnya. Bagaimana seandainya jika mata ini tidak dilengkapi dengan air mata? Para ahli medis telah membuktikan bahwa air mata dapat membantu penglihatan seseorang, karena air mata dapat mencegah dehidrasi pada membran mata yang bisa membuat penglihatan menjadi kabur. Kemudian, air mata juga dapat membunuh bakteri karena air mata mengandung cairan yang disebut dengan lysosome. Cairan itu dapat membunuh sekitar 90-95% bakteri-bakteri hanya dalam waktu 5 menit. Selain itu, air mata yang keluar saat kita menangis juga dapat memberikan manfaat secara medis maupun psikologis. Secara medis, air mata yang keluar saat menangis dapat menurunkan level depresi. Karena dengan menangis, mood seseorang akan terangkat kembali. Kemudian air mata itu juga dapat mengeluarkan racun. Secara psikologis, air mata yang keluar saat menangis dapat mengurangi stres dan melawan penyakit yang diakibatkan oleh stres. Karena ternyata air mata juga mengeluarkan hormon stres yang terdapat di dalam. Air mata juga dapat melegakan perasaan. Misalnya, ketika kita ditimpa suatu musibah, maka perasaan sedih pun menimpa sampai mengeluarkan air mata.
Akan tetapi yang menakjubkan bahwa setelah menangis biasanya akan muncul perasaan lega. Mengapa? Karena setelah menangis sistem limbik, otak, dan jantung akan menjadi lancar. Dan hal itu membuat seseorang merasa lebih baik dan merasa lebih lega. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu dengan berbagai hikmah yang ada di dalamnya.